Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita pada tengah minggu ini, untuk kita boleh bersama-sama bersekutu. Puji syukur kita boleh naikkan di hadapan Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk kita boleh mendengar suaranya. Khususnya pada malam hari ini, pada hari ini di mana kita boleh memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Dan ini tentu menambah sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa negeri kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mengucap syukur dan kita mau menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan malam hari ini, di mana Tuhan boleh persekutukan kami kembali melalui ibadah kami, dan khususnya pada hari ini kami bersyukur di mana kami bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan sukacita oleh karena kemurahan Tuhan, dan tahun ini kami boleh merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan atas hidup kami. Kalau Tuhan boleh melayakkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Tuhan telah melayakkan kami untuk kami boleh datang di hadirat-Mu ya Bapa. Khususnya kami datang untuk mendengar suara Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu yang adalah kebenaran yang menyelamatkan setiap kami ya Bapa. Betapa kami perlu akan Engkau, betapa kami perlu akan firman-Mu Tuhan, karena hanya firman-Mu yang membuat kami tetap berdiri kokoh, hanya firman-Mu Tuhan yang membuat kami tetap boleh ada dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapi kami, setiap kami yang mendengar boleh kami menerimanya dengan penuh sukacita. Bahkan kami diberikan kecakapan untuk kami boleh melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan memperkatakan, Tuhan juga mengurapinya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, di mana kita boleh memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun ya, dengan suasana yang lebih meriah lagi, penuh sukacita, kebahagiaan ya, atas kemerdekaan yang boleh kita terima ya. 77 tahun kita, bangsa kita merdeka ya. Tentu membuat kita semakin boleh terus membangun negeri kita Indonesia. Ini yang kita rindukan. Kita terus mencintai negeri kita Indonesia dengan kita menjunjung tinggi ya. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah ya. Saya ulang kembali pembacaan kita. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah ya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah hidup orang merdeka ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sesungguhnya kita sudah dimerdekakan ya, karena Kristus sudah memerdekakan kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana Yesus harus mati ya untuk dosa-dosa kita. Dia harus mati untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, di mana kita boleh dimerdekakan, dibebaskan
dari hukum Taurat, ya. Kita dibebaskan dari hukum dosa, ya, kuasa dosa maut, kebinasaan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah dimerdekakan, patut kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan karya Tuhan, di mana setiap kita boleh dimerdekakan. Demikian juga bagi bangsa kita, ya, Indonesia, di mana kita juga boleh mengalami kemerdekaan oleh perjuangan para pahlawan kita. Mereka telah mati, mereka telah gugur di medan perang untuk memperjuangkan bangsa ini supaya tidak lagi terjajah atau dijajah, ya. Demikian juga Yesus Kristus telah memperjuangkan kita untuk kita masuk dalam kemuliaan anak-anak, ya, kemerdekaan, kemuliaan anak-anak. Patut kita senantiasa boleh mengucap syukur, sehingga setiap kita orang yang merdeka, kita harus tahu bagaimana cara hidup kita sebagai orang yang telah dimerdekakan, ya. Yang pertama-tama adalah di Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Sebagai orang yang merdeka, ya, Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Galatia supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Demikian juga saya mau katakan sebagai orang yang merdeka, pastikan bahwa hidup kita, ya, sungguh-sungguh merdeka. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau anak telah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Dan benarlah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Yesus Kristus sebagai anak telah memerdekakan kita. Berarti kita harus benar-benar merdeka. Demikian juga kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka Bapak Ibu. Kalau ada supaya kita sungguh-sungguh, berarti ada beberapa orang yang tidak sungguh-sungguh merdeka, ya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya bahwa Kristus sudah memerdekakan kita, namun kita sebagai orang yang telah dimerdekakan tidak mengalami kuasa daripada kemerdekaan itu. Namun dikatakan di situ di Galatia pasal 5 ayat 1 lagi dikatakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang sering terjadi adalah sebagai orang yang telah dimerdekakan, ya, kita yang telah menerima kemerdekaan itu tidak mengalami kuasa kemerdekaan itu. Mengapa? Karena kita masih mau dikenakan kuk perhambaan, ya. Kita masih hidup di dalam dosa, ya. Kita tidak mau masuk, ya. Kita tidak mau menerima. Sebab itu firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti bagaimana cara kita sungguh-sungguh merdeka? Yaitu ketika kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi hidup tinggal di dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam manusia lama kita. Pada waktu kita belum dimerdekakan, ya, kita adalah hamba dosa. Namun setelah Yesus Kristus telah memerdekakan kita, kita telah menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, hidup sebagai orang merdeka, kita harus pastikan apakah kita sungguh-sungguh merdeka, ya. Firman Tuhan katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Roh Kudus yang diberikan, Roh Allah sendiri, ya, berikan kepada kita supaya kita boleh hidup di dalamnya, hidup di dalam pimpinan Rohnya. Tentu sebagai orang, ya, yang telah terus, kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Dahulu ketika kita masih menjadi hamba, ya, hamba dosa, kita menghambakan diri, kita masih dikirakan kuk perhambaan, hamba dosa, ya. Namun setelah kita dimerdekakan, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah hamba kebenaran. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, ya, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Merdeka artinya bebas dari tekanan, bebas dari segala ketakutan, kecemasan, ya. Ada banyak orang-orang yang mengatakan percaya kepada Kristus, namun masih hidup di dalam ketakutan, ya. Padahal di dalam suratan Roma dikatakan,
Roma 8 ya, ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru Abba, ya Bapa. Bahkan kesaksian roh Allah itu sendiri mengatakan bahwa tetapi kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Suratan Roma luar biasa mengatakan bahwa tidak hanya disebut sebagai hamba, namun dikatakan roh itu mengatakan kita adalah anak Allah, ya, anak-anak Allah. Menjadikan sehingga kita bisa berseru kepada Allah. Artinya ada jaminan dalam kemerdekaan yang Kristus kerjakan. Oleh sebab itu orang yang sudah dimerdekakan, ya, sikap hidupnya nggak boleh memiliki rasa takut, ya, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi hidup dalam tekanan, ya. Kita masih sebagai orang banyak orang yang masih percaya kepada dongeng-dongeng, kepada kepercayaan nenek moyang kita pada zaman dahulu, ya, tentang tradisi-tradisi soal kita boleh percaya kepada hari-hari baik, sehingga banyak orang-orang tua kita pada zaman dahulu, ya, yang belum mengenal Allah, yaitu dia selalu menginginkan mencari hari-hari baik ketika dia akan menikahkan anak-anaknya, ya, ketika ingin melakukan sesuatu dia akan mencari hari-hari yang baik. Bagi Tuhan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang Tuhan berikan, semuanya adalah baik. Itulah sebabnya kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum Taurat, ya, hukum yang membawa kita untuk semua dalam dosa, ya. Oleh sebab itu tentu kita tidak bisa hukum Taurat, kita tidak bisa melakukan, kita gagal dalam melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu hanya anak saja yaitu Yesus Kristus yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Hukum Taurat satu dilakukan, ya, satu tidak dilakukan, itu pasti gagal seluruhnya, dan hukumannya adalah hukuman kematian, hukuman kebinasaan kekal. Ya, secara orang tentu di zaman PL, dalam zaman hukum Taurat, ya, ketika ada orang yang melanggar dalam hukum agama pada hari Sabat tidak beribadah, resiko atau adalah konsekuensinya adalah dilempari batu. Namun sekarang kita tidak, kita hidup dalam hukum kasih karunia. Di dalam Roma 6, ya, dikatakan apakah kita akan berbuat dosa oleh karena kita tidak lagi hidup di hukum Taurat, namun karena kita hidup dalam hukum kasih karunia. Apa kita bebas untuk melakukan dosa? Tentu sekali-kali tidak. Ya, demikian bahwa hukum Taurat memang sudah dibatalkan, dan Yesus sendiri yang menggenapi. Bukan berarti kita tidak berarti bebas untuk hidup dalam dosa. Namun, ya, kita boleh senantiasa mengingat bahwa Yesus sudah memerdekakan kita, bahwa Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, ya. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan sebagai orang yang merdeka, menghargai karya Tuhan, ya, menghargai karya Tuhan, dan tidak lagi hidup di dalam ketakutan, ketidakpastian akan hidup ini. Ya, janji Tuhan bahwa ketika kita dimerdekakan kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan, ya. Namun kita sebagai orang yang katanya percaya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus, namun masih hidup dalam ketakutan dalam dunia ini. Takut dalam menjalani hidup di dunia ini. Ya, kemerdekaan di dalam Tuhan, dalam Kristus, ya, itu tidak berbicara secara kemerdekaan secara jasmani. Ada banyak orang salah berpikir, ya, bahwa ketika katanya sudah dimerdekakan, tapi kok susah, kok menderita, kok miskin. Ya, sama sering kali kita mendengar di negara kita, ya, wah, katanya kita ini sudah merdeka tapi masih miskin, masih bodoh. Itu salahnya sendiri, Bapak Ibu. Pola pikirnya. Oleh sebab itu setiap orang yang sudah dimerdekakan itu harus mengalami satu perubahan, ya, perubahan berpikir, sikap. Ya, kalau ingin pengen jadi orang yang punya uang, ya, berhasil, ya harus kerja keras. Ya, sebagai anak untuk berhasil dalam pendidikan ya harus belajar. Tidak bisa cuma cukup berdoa, tidak bisa. Harus berdoa,
harus belajar, ya. Oleh sebab itu hidup di dalam kemerdekaan, ya, dalam kemerdekaan Kristus atau hidup sebagai orang yang merdeka, dikatakan tadi tidak perlu kita takut lagi, karena bukan, Tuhan tidak memberikan roh perbudakan yang buat kita takut. Perbudakan itu membuat seseorang takut. Di zaman penjajahan kita, bangsa kita, rakyat Indonesia menjadi takut, ya, menjadi bodoh miskin, karena tertekan, terikat, tidak bisa memiliki kebebasan, sehingga tidak memiliki pengharapan akan masa depan. Namun di dalam Tuhan, kemerdekaan di dalam Tuhan, ya, orang-orang yang sudah dimerdekakan itu harus percaya bahwa mereka memiliki kehidupan masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut lagi, ya. Di dalam 1 Petrus ini, 1 Petrus 2 ayat 18 di perikop, judul perikop di situ penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti kita bebas, lalu kita tidak sakit-sakit, kita tidak menderita, ya, kemudian kita tidak miskin, ya. Itu salah, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ kita dikatakan bahwa kita harus menderita seperti Kristus telah menderita. Artinya kemerdekaan secara di dalam Kristus, ya, itu bukan berbicara soal jasmani, tetapi soal rohani, ya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, itu orang yang tidak dimerdekakan, ya, harus hidup dalam pengucapan syukur. Orang yang takut, orang yang khawatir akan hidup, ya, hanya memikirkan soal-soal jasmani, soal lahiriah, soal masa depan tentang di bumi ini, ya, masih hidup dalam ketakutan, itu dikatakan dia adalah orang yang tidak sempurna. Firman Tuhan katakan tidak sempurna imannya, tidak sempurna kasihnya kepada, karena tidak mempercayai Allah, ya. Jadi orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan Kristus, ya, tidak boleh hidup dalam ketakutan, ya, tidak boleh dalam kebimbangan, tidak dalam kecemasan, ya. Bapak Ibu, kita harus percaya dan berjalan bersama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan orang-orang yang tetap tinggal di dalam firman-Nya, ya. Jadi saya katakan kemerdekaan orang Kristen bukan berarti tidak menderita, bukan berarti tidak miskin, ya, tidak sakit-sakit. Itu secara manusia jasmani kita akan mengalami segala kelemahan-kelemahan secara jasmani, secara tubuh. Namun bahwa dalam kehidupan kemerdekaan secara rohani kita akan mengalami pembebasan akan kuasa, ya, kuasa maut, kebinasaan, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi orang yang percaya harus mengalami sukacita, orang yang merdeka harus mengalami sukacita selalu, bahagia selalu, ya. Dan orang yang merdeka adalah orang yang hidup dalam tanggung jawab, ya. Jadi sekalipun kita sudah merdeka, namun kita tetap hidup dalam tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Dahulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Firman Tuhan katakan di 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Orang yang merdeka, ya, orang yang merdeka dikatakan di situ, Petrus mengatakan bahwa hiduplah sebagai hamba Allah. Mengapa orang yang merdeka ini harus hidup sebagai hamba Allah, ya? Hamba Allah ini hidupnya harus bertanggung jawab, ya. Tidak, walaupun kita merdeka bebas, bukan berarti kita bebas melakukan kehendak. Seorang hamba, kita tetap tidak bisa bebas melakukan kehendak kita, ya. Kebebasan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Artinya bahwa kita telah menjadi hamba Kristus, bahwa kita telah menghambakan diri kepada Kristus. Artinya bahwa hidup kita harus bertanggung jawab kepada Kristus. Dan tanggung jawab artinya bahwa kita harus hidup dalam peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tentukan, ya. Jadi kita tidak lagi hukum-hukum Taurat, namun Tuhan telah menetapkan hukum di dalam loh. Itu tidak tertulis lagi, tapi Tuhan tuliskan di dalam loh hati kita, ya. Maka Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Oleh sebab itu betapa bersyukur kita, oleh karena Roh Kudus itu akan terus mengingatkan kita. Ketika kita akan berbuat salah, Roh Kudus akan mengingatkan kita, sehingga kita tidak akan lagi, dosa tidak berkuasa lagi atas kita, karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, ya, Bapak Ibu.
hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya apa? Ya, hidup dalam tanggung jawab kita kepada Kristus. Sebagai hamba, tanggung jawab hamba adalah untuk hidup senantiasa taat kepada Tuhannya. Ya, kalau kita menghambakan diri kepada Tuhan, berarti kita harus taat kepada Tuhan. Ya, kita harus di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 katakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Di sini dikatakan kita harus takut. Jadi kita harus tahu membedakan takut itu hanya kepada Allah, bukan kepada pemerintah, Pak ya. Ketakutan kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah saja. Ya. Jangan sampai kita takut kepada pemimpin kita. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan takut kepada yang hanya dapat membunuh tubuh, namun tidak bisa membunuh jiwa. Namun takutlah kepada Allah. Ya, di sini sebagai hamba kita harus tunduk taat, takut kepada Tuhan kita. Ya, menghambakan diri untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Arti bahwa walaupun kita bebas, tapi kita harus hidup dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Roh Allah yang memerdekakan kita. Ya, Bapak Ibu, sehingga kuasa dosa itu tidak akan ada dalam kita. Sehingga dikatakan di ayat 16 tadi, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Ada banyak orang-orang menggunakan hal demikian. Ya, oleh sebab itu Rasul Petrus mengingatkan, ada beberapa orang mereka menyalahgunakan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan untuk melakukan hal yang jahat. Bahkan di Galatia 5 juga berkatakan demikian. Galatia 5 yang 13, kita dipanggil untuk merdeka, namun jangan menggunakan kemerdekaan ini untuk berbuat jahat. Ya Bapak Ibu, namun dikatakan bahwa hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, sehingga ketika kita menjadi hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, kita tidak bisa lagi, dosa tidak berkuasa lagi untuk kita mendorong kita hidup dalam kejahatan-kejahatan. Ya, yang terjadi karena kita tidak mau dipimpin, karena kita tidak mau diatur. Ya, maka kita seringkali kita masih jatuh dalam dosa. Ya, kita tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dikatakan hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita harus tunduk. Kayak di 1 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Ya, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga. Demikian kita diajarkan juga sebagai hamba Allah untuk selalu tunduk kepada lembaga. Ya, hamba itu memiliki hati yang rendah. Ya, memiliki kerendahan hati. Tanpa memiliki kerendahan hati, ya, seseorang tidak akan bisa ya menghambakan diri. Oleh sebab itu kita bisa melakukan setiap perintah Tuhan, ya, hukum-hukum Tuhan kalau meletakkan diri kita sebagai hamba. Kita bisa melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kita, mengasihi saudara-saudara kita ketika kita menjadi hamba Allah. Selagi kita tidak mau menjadi hamba Allah, kita gagal dalam melakukannya. Kita tidak akan bisa ya melakukan seluruh isi daripada firman Tuhan, seluruh perintah Tuhan. Ya, hormatilah semua orang. Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ketika kita tidak menjadikan diri kita hamba, sulit sekali kita saling menghormati satu dengan yang lain. Suami, istri, anak-anak ya. Oleh sebab itu 2 Timotius 3 katakan, itu penyakit akhir zaman, ya, virus akhir zaman yang lebih mengerikan daripada virus dari corona, yaitu penyakit akhir zaman. Banyak anak-anak tidak lagi menghormati orang tua. Dia tidak mengasihi, dia tidak tak berterima kasih. Walaupun secara lahiriah ibadah, tapi kehidupannya tidak seperti orang yang beribadah. Demikian orang-orang yang saat ini ya, yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Secara lahiriah dia beribadah, tapi kehidupan di luar ibadah dia
masih hidup di dalam ya dosa, keinginan daging, hawa nafsu, kecemaran. Firman Tuhan masih menggunakan manusia-manusia lama seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dipimpin oleh Musa ya dalam perjalanan ke kota Kanaan, ke tanah Kanaan ya. Di situ bangsa Israel bersungut-sungut dibebaskan. Dia berpikir bahwa ketika dia dikeluarkan dari perbudakan Mesir ya, Mesir itu dia diberkati Tuhan secara lahiriah ya, padahal di dalam perjalanan mujizat Tuhan dinyatakan. Namun bangsa Israel hanya ingin memuaskan dagingnya, bahwa keinginannya hanya memuaskan daging. Dia bersungut-sungut marah kepada Musa, lebih baik aku tinggal di Mesir, aku masih melihat daging, aku masih bisa makan roti, makan daging. Nah, demikian kita banyak orang-orang yang mengalami hal demikian. Seringkali kita masih menginginkan ya, kita ingin menjadi budak dosa. Kita masih ingin. Emang budak dunia ya, hidup dalam kedagingan dalam dunia. Ketika kita mengabdikan diri kepada dunia ini, mencintai dunia, mengingini dunia ya, itu mengikat kita. Ketika susah untuk melepaskannya kalau kita tidak sungguh-sungguh ya tinggal dalam kemerdekaan Kristus. Ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita sulit untuk meninggalkan masa lalu kita ya, dosa-dosa, meninggalkan dosa-dosa kita. Namun di sini dikatakan jadilah, hiduplah sebagai hamba Allah, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan ya, kita boleh hidup di dalam kasih. Jangan ada sampai orang yang sudah dimerdekakan ya, dengan darah Yesus sudah diampuni, dosanya sudah disucikan, masih tidak bisa mengampuni orang lain, masih punya akar kepahitan, masih punya kebencian kepada orang lain ya, Bapak Ibu saudara-saudara, percuma, sia-sialah ya ketika kita menjadi percaya ya, cuma sekedar percaya di mulut namun tidak di dalam hati, hasilnya adalah nol, kebinasaan. Bapak Ibu, tetap saja kita tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu biarlah ini menjadi satu peringatan, ingat-ingatan kepada kita. Ingatlah bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita sungguh atau supaya kita benar-benar merdeka, karena anak telah memerdekakan kita. Hiduplah sebagai hamba Allah sehingga kita boleh menjadi, hidup kita boleh menjadi teladan ya bagi bangsa negeri kita Indonesia. Jangan sampai hidup kita sebagai orang yang merdeka jadi batu sandungan ya, dikatakan di pembacaan kita itu, jangan menjadi batu sandungan. Namun ketika kita hidup sebagai hamba Allah, sebagai orang yang merdeka, hiduplah ya, milikilah, di ayat 12 dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa ya, bukan Yahudi, supaya apabila mereka fitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Bapak Ibu, marilah kita boleh menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, hidup kita sebagai orang yang merdeka untuk hidup saling melayani, untuk melayani Tuhan, hidup dalam mempermuliakan nama Tuhan ya, hidup dalam kasih kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu. Bahkan Tuhan mengatakan di perintah yang baru, seperti aku mengasihi kamu. Kasihlah saudara-saudaramu ya. Demikiannya Tuhan, sebagai orang yang merdeka, jangan sampai kita menyimpan, kita masih terikat dengan ya kebencian lagi. Namun rendahkan dirimu sebagai hamba Allah untuk bisa melakukan kehendak Allah ya, menuruti segala perkataan Allah, perintah Tuhan. Khususnya pada malam hari ini kita mau menjadi orang yang benar-benar merdeka. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, mendorong kita ya, bahwa saudara dan saya telah
dimerdekakan. Ya, sebagai ayat ya penutup kita yaitu di dalam Roma 6 ayat 22 dikatakan, tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang telah memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan Tuhan pada kami, bahwa benarlah Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Biarlah kami boleh memiliki hidup sebagai orang yang merdeka, ya, memiliki cara hidup yang baik tengah bangsa kami, memiliki sikap hidup yang mempermuliakan Tuhan, memiliki hidup Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi bangsa negeri ini Tuhan. Hidup kami boleh senantiasa boleh memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pimpin kami senantiasa, ajarlah kami senantiasa, dan terus perbarui roh jiwa kami Tuhan. Pikiran kami melalui firman-Mu ya Bapa Surgawi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan terus memberikan pertumbuhan iman bagi kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berdiri teguh Tuhan, tidak tergoyahkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh. Bahkan kami yakin dan percaya Engkau sanggup memelihara kami, meliharakan pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna, peliharakan roh jiwa tubuh kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan Yesus. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh tetap didapati setia, tetap berkenan di hadapan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami boleh didapati setia, bahkan kami boleh menerima penggenapan janji firman-Mu. Kami menjadi orang yang berhasil, beruntung ya, menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan, karena kami telah dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami, rumah tangga lepas rumah tangga, pernikahan-pernikahan kami serahkan dalam tangan Tuhan, anak cucu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan senantiasa dan perlindungan. Berkat-berkat Tuhan boleh menyertai kehidupan umat-Mu Tuhan, mereka yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membuat mereka berhasil, Engkau membuat mereka Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat ya Bapa Surgawi. Usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati, mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan buka jalan, membuka usaha, Tuhan berkati ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serahkan Bapa ke dalam tangan kasih-Mu, pekerjaan-Mu di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Biarlah Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan, jiwa-jiwa boleh datang menyembah Tuhan, boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, memberkati Bapak organisasi kami di mana kami ada di dalamnya, kami bernaung di dalamnya, supaya nama Tuhan boleh tetap diberitakan, Injil Tuhan terus diberitakan Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan melalui organisasi kami. Tuhan memberkati organisasi kami ya Bapak, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, gereja-gereja Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati ya Bapak Surgawi. Berkati bangsa negeri kami Indonesia Tuhan, kiranya bangsa kami Tuhan di usia kemerdekaan yang ke-77 tahun ini Tuhan semakin menjadi merdeka, bangsa yang berkembang maju Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan, boleh ada keamanan, kesejahteraan, dan ada damai sejahtera, sejahtera bagi bangsa negeri kami, bagi kota kami ya Bapak Surgawi. Memberkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, di mana Tuhan para pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, boleh mengatur Tuhan negeri kami ini supaya tercipta keamanan
dan ketentraman atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Engkau yang datang di dalam nama Yesus, diberkati Engkau yang mengasihi dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, pernikahanmu, anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam, sampai kita berjumpa kembali.